saya adalah dokter spesialis penyakit dalam Yang Song-woo. Saya dijuluki sebagai dokter penyakit dalam yang suka menulis, karena saya banyak menulis seperti esai, novel, dan artikel. Serta membuka klinik di Daejeon dan biasanya menangani pasien yang terkena penyakit endokrin seperti diabetes dan obesitas. Alasan saya berada di depan Anda semua hari ini adalah untuk menjelaskan cara yang sangat mudah dan penting tentang kata kunci diet. Menurut saya, obesitas juga merupakan bidang spesialis akademik. Tapi sebagai orang yang pernah terkena obesitas pencernaan dan juga sebagai seorang pasien yang sangat memahami kesulitan diet pribadi, saya pikir saya bisa berbagi pengetahuan dan memahami apa yang Anda rasakan karena saya adalah pelaku diet dan atlet. Hari ini saya ingin berbagi cerita yang paling realistis dan sangat berguna jika Anda tiba-tiba lelah saat diet. Jika Anda mengetahui prinsip penting ini akan menjadi kekuatan pendorong agar Anda tidak lelah berdiet. Di antara orang-orang yang datang sebagai pasien saya, ada remaja berusia 10 tahun dan orang tua berusia 70 tahun, serta ada banyak pasien dari berbagai usia. Bisa dibilang, ini adalah satu-satunya bidang kesehatan yang diminati oleh siapapun. Lalu minat itu pun sangat baik. Menurunkan berat badan berarti memutuskan hubungan dengan penuaan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga menentukan obesitas sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Saya bertemu dengan orang-orang yang harus menurunkan berat badan di ruang medis. Rasanya sangat sesak saat bercerita dengan mereka. Jika saya berkata, kurangi berat badan Anda, mereka akan jawab, baiklah, dengan sangat mudah. Sebenarnya saya sedikit kaget dengan mereka yang merespon dengan mudah, karena diet itu bukanlah hal yang mudah. Jika saya bertanya, coba ceritakan rencana Anda untuk menurunkan berat badan. Banyak sekali orang yang menjawab, entahlah, menurunkan berat badan tidaklah mudah dan sangat sulit. Karena orang yang berhasil diet pun banyak kembali ke berat badan semula lagi. Berat badan mereka naik lagi. Tetapi orang seperti ini masih mending. Karena meski gagal, mereka sempat merasakan berhasil. Kenyataannya, sebagian besar dari orang tidak pernah mencoba melakukan diet. Orang-orang yang melihat video ini juga pasti banyak orang-orang yang seperti itu. Kata pertama yang dikatakan oleh sebagian besar orang-orang yang berkata akan diet adalah olahraga. Memang benar, olahraga itu sangat penting. Tapi, sebenarnya yang lebih penting daripada olahraga adalah makan. Jika dilihat seberapa penting, makan lebih penting dengan persentase 70% dan olahraga 30%. Bahkan jika Anda tidak olahraga pun, dengan mengatur pola makan Anda bisa mempertahankan berat badan yang pas. Dan sambilan berolahraga juga. Jika Anda lakukan bersamaan dengan olahraga, Anda akan mudah mengendalikan berat badan Anda. Meski begitu, yang paling penting adalah makan. Saya ingin menyampaikan pesan seperti ini. Sekarang, saya akan memberitahukan satu rahasia sukses diet dan sebuah konsep yang sangat penting. Pertama, adalah mencatat semua makanan yang masuk ke dalam mulut Anda. Konsep yang harus Anda ketahui ada hubungannya dengan ini. Konsepnya adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh harus sedikit dan yang keluar harus banyak. Dalam bahasa Inggris, inputnya sedikit tapi outputnya banyak. Bisa dikatakan seperti itu. Saat kita mengatakan akan menurunkan berat badan, itu maksudnya kita menggunakan energi yang tersimpan di dalam lemak perut kita untuk hidup. Jika kita makan sedikit, tubuh kita akan menggunakan energi yang tidak cukup dalam sehari dari sel lemak ini. Maka dari itu, yang paling penting adalah kita harus tahu seberapa banyak kita makan sehari. Aku cuma makan sedikit tapi kenapa berat badanku tidak turun? Aku hanya minum air saja tapi kenapa berat badanku naik? Hal seperti ini tidak mungkin terjadi, karena air tidak mengandung kalori. Ada dua kemungkinan jika berat badan tetap naik meski hanya minum air. Pertama, orang tersebut mengidap penyakit dalam serius. Atau tanpa dia sadari, dia memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Belakangan ini dunia sudah menjadi sangat mudah. Dengan menginstal aplikasi yang mencatat apa yang kita makan secara gratis di smartphone Anda bisa memasukkan sebagian besar bahan dan kalori dari makanan yang Anda konsumsi. Umumnya jumlah kilokalori untuk orang dewasa adalah pria 2.700 kilokalori, sedangkan perempuan sekitar 2.000 kilokalori. Jadi Anda harus tahu bahwa Anda harus makan lebih sedikit dari ini untuk menurunkan berat badan. Dengan kata lain, Anda harus mencatat apa yang Anda makan sehari dan tidak boleh melewati jumlah kalori yang telah direkomendasikan. Jangan menahan makanan yang Anda sukai. Anda boleh memakannya sedikit dengan jumlah kalori yang rendah. Mau bagaimanapun diet itu adalah sebuah maraton. Jika Anda membuat kebiasaan mencatat apa yang Anda makan secara jangka panjang, apa yang akan terjadi adalah tindakan ini bisa menaikkan nafsu makan yang berlebihan di alam bawah sadar ke tingkat kesadaran. Jadi tanpa Anda sadari,
Anda akan dapat mengendalikan nafsu makan Anda yang menggebu-gebu. Nah, Anda semua memiliki smartphone kan? Ada aplikasi gratis untuk mencatat apa yang Anda makan. Belakangan ini, ada banyak diet pengontrol berat badan dengan penyesuaian kalori yang tepat di pasar. Diet pengontrol berat badan seperti itu maksudnya adalah jika Anda makan makanan fungsional kesehatan, Anda dapat makan dengan bijaksana dan bisa mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan dari makanan biasa tanpa kekurangan seperti serat makanan, mineral, dan garam melalui makanan seperti itu. Kemudian tadi pun saya sudah sampaikan bahwa Anda cukup mencatat total kalori yang tertulis di bungkus luar, tapi itu terlalu mudah. Jika Anda berpikir bahwa diet itu adalah pertarungan yang harus Anda lakukan sendiri, Anda akan kalah. Sangat sulit bagi kita untuk hidup selamanya dengan semangat yang tinggi. Dan terkadang wajar jika kesabaran kita pudar. Diet akut yang merusak tubuh seperti menahan lapar atau olahraga yang berlebihan dapat membahayakan tubuh kita. Anda harus membuat kebiasaan baik dan mempertahankannya seumur hidup. Untuk itu, Anda membutuhkan teman. Buatlah kebiasaan yang baik dan pertahankan seumur hidup. Sekarang adalah masa yang paling tepat untuk jadi sehat. Obat, personal trainer, informasi medis yang bagus, makanan yang sehat, semuanya tersebar di mana-mana. Anda cukup memilih untuk menjadi sehat saja. Anda bisa hidup dengan sehat dari hari ini hingga akhir usia. Anda cukup memulainya saja. Semangat untuk Anda sekalian. Sekian dari saya Yang Songwu. Terima kasih.